Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Rahmatullah dengan NIM 240600081. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang pelatihan pengolahan data panel dengan aplikasi Evios. Di sini saya akan menggunakan contoh kasus, yaitu seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh harga saham dan nilai aktual kapital terhadap nilai investasi di semen Padang, semen Gresik, semen tiga roda, serta semen Bosowa. Penelitian meneliti pada 4 perusahaan semen yang ada di Indonesia dari tahun 1997 hingga 2016. Datanya tersedia pada Excel. Rumusan masalah di sini adalah sejauh mana pengaruh HS terhadap INV pada industri semen di Indonesia, sejauh mana pengaruh NAK terhadap INV pada industri semen di Indonesia, serta sejauh mana pengaruh HS dan NAK secara bersama-sama terhadap INV pada industri semen di Indonesia. Hipotesisnya yaitu hipotesis 1, H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara HS terhadap INV pada industri semen. HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara HS terhadap INV pada industri semen. Lalu hipotesis 2-nya, H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara NAK terhadap INV pada industri semen. HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara NAK terhadap INV pada industri semen. Lalu hipotesis 3-nya, H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara HS dan NAK terhadap INV pada industri semen. Dan HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara HS dan NAK terhadap INV pada industri semen. Kriteria pengujiannya, hipotesis 1 dan 2, H0-nya diterima jika T hitung kecil dari T tabel atau min T hitung besar dari min T tabel, yaitu probabilitasnya besar dari 0,05. Sedangkan HA-nya diterima jika T hitung besar sama dari T tabel atau min T hitung kecil dari min T tabel, probabilitasnya kecil dari 0,05. Hipotesis 3, H0-nya diterima jika F hitung kecil dari F tabel atau min F hitung besar dari min T tabel, yaitu probabilitasnya besar dari 0,05. Sedangkan HA-nya diterima jika F hitung besar sama dari F tabel atau min F hitung kecil dari min F tabel, yaitu probabilitasnya kecil dari 0,05. Di sini kita telah memasuki aplikasi Evios. Yang pertama, kita akan tekan File, lalu kita tekan New, lalu Work File, dan di sini diganti Balance Panel, lalu Start Date-nya yaitu tahun 1997 dan End Date-nya 2016. Number of cross section-nya adalah 4. Lalu di sini kita tekan OK. Dan di sini kita tekan Wait, lalu empty group. Dan di sini kita akan mengcopy data dari Excel. Kita copy, lalu kita pindah ke Evios lagi, dan kita paste di sini. Dan di sini kita tukar 650. Lalu di sini kita tekan name, dan kita klik OK. Lalu kita klik white lagi, estimate equation. Lalu di sini kita tulis INV spasi HS spasi NAK. Lalu kita klik OK.
Hasil regresi panel sebelumnya itu belum bisa kita interpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan uji pemilihan dan uji asumsi klasik. Model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika telah dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Kriteria pengujiannya ada 3. Yang pertama itu adalah common effect, yang kedua adalah fixed effect, dan yang ketiga itu adalah random effect. Untuk memilih masing-masing uji tersebut, ada 3 metode yang digunakan. Metode tersebut adalah Chow test, yaitu uji ini dilakukan untuk memilih uji common effect atau fixed effect. Lalu Hausman test, yaitu uji ini dilakukan untuk memilih uji fixed effect atau random effect. Dan Lagrange multiplier itu dilakukan untuk memilih uji random effect atau common effect. Oke, di sini kita akan membuka aplikasi EVIOS kembali. Di sini kita akan melakukan pengujian. Yang pertama itu dengan uji Chow. Langkah awalnya adalah yang pertama kita tekan estimate, lalu kita tekan panel option dan fixed, lalu kita tekan OK, lalu kita tekan view dan fixed atau random effect testing dan redo dan fixed effect. Di sini probabilitasnya adalah 0,0133 yang dimana itu adalah kecil dari 0,05, maka model yang terpilih adalah fixed effect. Lalu yang kedua kita akan melakukan dengan uji Hausman. Yang pertama kita tekan estimate, lalu panel option. Di sini kita tukar menjadi random. Kita klik OK, lalu kita klik view dan fixed random testing, lalu kita tekan correlate random. Di sini nilai probabilitasnya adalah 0,2069 yang dimana itu adalah besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah random effect. Karena probabilitasnya besar dari 0,05, maka kita akan lanjut dengan pengujian Lagrange. Langkah awalnya kita akan tekan estimate, lalu panel option, dan di sini kita tekan none, lalu kita tekan OK. Lalu selanjutnya kita tekan view dan fixed random effect testing, lalu omitted random effect. Dan Bruch pagannya itu adalah 0,2808. Karena 0,2808 itu adalah besar dari 0,05, maka model ini jatuh pada common effect. Karena model regresi panel ini berbentuk common effect, maka harus dilakukan uji asumsi klasik. Sekian video tutorial dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.